Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak, Ibu guru, Ustadz, Ustadzah, kita telah melakukan pembelajaran daring cukup lama. Dan salah satu fakta yang kerap kali kita temui di lapangan adalah sebagian mereka, yakni siswa ataupun mahasiswa, sudah mengaku bosan mengikuti pembelajaran daring. Bayangkan, setiap hari mereka itu harus dihadapkan pada pembelajaran daring yang itu di laptop, di HP, ataupun di perangkat lain. Kalau mahasiswa mungkin dalam satu hari bisa 8 jam mungkin, dan kalau siswa mungkin 6 atau 7 jam sehari, dan itu akan berlangsung setiap hari. Proses pembelajaran daring memang sepertinya membosankan. Nah, di video ini saya akan sedikit sharing tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan rasa bosan peserta didik atau mahasiswa. Nah, apa saja? Yang pertama adalah tunjukkan manfaat daripada materi kita. Tunjukkan manfaat. Sebab kita sadar bahwa salah satu faktor yang menyebabkan mereka itu tidak tertarik untuk mengikuti kelas kita, leye-leye untuk mengikuti kelas kita, atau bahkan tidak mau mengikuti kelas kita karena mereka tidak sepenuhnya sadar tentang apa sih manfaat dari materi yang akan kita bawakan itu. Saya ingat betul ketika saya masih MTS, nah pelajaran matematika waktu itu saya dikasih rumus Pitagoras. Saya waktu MTS dikasihkan rumus Pitagoras dan saya tidak tahu apa manfaat itu, kenapa saya harus menghafal itu, kenapa saya harus mengerjakan itu, sementara saya nggak tahu ini kegunaan apa. Nah, sama juga di pembelajaran sejarah misalnya. Dalam pembelajaran sejarah, seringkali dulu waktu saya masih MTS, saya disuruh untuk menghafal tanggal, bulan, tahun, nama tokoh-tokoh, dan semacamnya. Saya disuruh menghafalkan itu semua, dan saya nggak tahu, saya tidak diberitahu tentang apa sebenarnya manfaat kalau saya bisa menguasai materi itu. Sehingga apa? Saya mengalami demotivasi, saya tidak tertarik untuk itu. Nah, maka guru yang baik adalah mampu menunjukkan apa sih manfaat di balik materi yang saya bawakan ini, begitu. Ilustrasi yang sangat sederhana adalah ketika kita sakit dan kita harus minum obat. Kebanyakan obat itu pahit, tidak enak begitu. Tetapi kita itu tetap meminum obat, tetap makan obat itu meskipun itu pahit. Kenapa? Karena kita sadar manfaat daripada obat itu. Sama sebenarnya dengan kelas kita. Kalaupun kelas kita itu kelas berat seperti filsafat, misalnya matematika, ataupun ilmu-ilmu lain yang dianggap berat, tetapi kita bisa mengungkap manfaatnya kepada mereka, mereka tentunya akan mengikutinya dengan antusias. Mereka akan tetap mengikuti kelas kita dengan semangat dan antusias. Jadi yang pertama adalah tunjukkan manfaat daripada materi kita. Nah, yang kedua adalah libatkan mereka dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya? Cara melibatkan mereka dalam proses pembelajaran adalah yang pertama tentu yang biasa kita lakukan adalah diskusi. Semakin banyak mahasiswa atau siswa yang terlibat dalam diskusi, maka mereka akan lebih nyaman, lebih tertarik untuk mengikuti kelas kita. Karena apa? Karena mereka merasa dilibatkan gitu. Kelas itu bukan milik dosen, kelas itu bukan milik ustadz atau guru, tetapi kelas itu milik semuanya. Semakin banyak mereka dilibatkan, maka semakin menikmati mereka dalam proses pembelajaran. Yang pertama dengan cara melibatkan mereka dalam diskusi, atau yang kedua apa? Dalam pemberian tugas-tugas. Nah, kalau bisa setiap tugas daripada pertemuan kita atau rencana tindak lanjutnya melibatkan mereka, apa yang bisa mereka lakukan dalam kelas itu gitu. Apa yang bisa mereka sumbangsikan dalam kelas itu. Berikan tugas-tugas yang benar-benar relate
atau memang guru atau dosen sengaja atau cerdas men-setting tugas itu secara natural, secara alami, sehingga secara alamiah aktivitas sehari-hari mahasiswa atau siswa itu menjadi tugasnya gitu, sehingga siswa atau mahasiswa akan mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manfaatkan jeda. Jadi kan biasanya dalam proses pembelajaran daring itu ada jeda. Jeda yang umum terjadi adalah pertama ketika proses masuk kepada media, baik itu Zoom misalnya ataupun Google Meet ataupun aplikasi yang lainnya. Itu kan ada beberapa, tidak langsung misalnya mahasiswa atau siswa kita 30 langsung 1 detik semuanya bergabung gitu. Enggak kan? Kadang 1 menit baru 2 orang, 3 menit 4 orang, 5 menit baru 6 orang, dan begitu seterusnya. Itu ada jeda. Nah, dosen, guru atau ustadz bisa memanfaatkan jeda itu sehingga tidak kosong gitu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Memanfaatkannya dengan cara merefleksikan materi lalu. Misalnya nih, sudah menit ke-5 dan baru 50% siswa atau mahasiswa kita yang masuk ke Google Meet atau ke Zoom ataupun media lain begitu. Nah, kita jangan biarkan begitu saja. Kita sapa mereka dengan menanyakan refleksi, misalnya Mas, Mbak, atau Adek, Nak, apa yang diingat nih dari proses pembelajaran minggu lalu gitu. Jadi melakukan refleksi, apa yang menarik ya minggu lalu menurut Mas Andika misalnya, menurut Mas Raffi. Jadi ada refleksi-refleksi kecil yang kita manfaatkan dalam proses jeda itu. Nah, proses jeda itu tidak hanya kita bisa lakukan dengan refleksi, tetapi bisa juga dengan menanyakan harapan. Nah, harapan ke depan nih untuk materi ini atau kelas ini apa? Atau dengan kalimat lain, sambil lalu menunggu teman kita yang proses masuk, saya mau menanyakan nih kepada Nak Rafli. Nak Rafli, apa harapan dalam kelas hari ini? Nah, jadi manfaatkan jeda. Itu jeda yang pertama, jeda yang ketika baru masuk ke media, atau kalau mahasiswa nih, kalau di dunia perkampusan begitu ya, perkuliahan, biasanya setelah mereka presentasikan ada diskusi. Nah, di diskusi itu biasanya mahasiswa bertanya nih kepada pemakalah. Nah, pemakalah kan nggak langsung jawab. Pemakalah itu biasanya diskusi dulu dalam satu kelompoknya itu. Nah, itu lagi-lagi jeda. Dan guru, dosen, atau ustadz itu harus mampu mengambil alih begitu, memanfaatkan jeda dengan melakukan refleksi ataupun harapan-harapan kecil. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah beri apresiasi. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, ketika kita bisa memberikan apresiasi kepada mahasiswa, kepada siswa kita, itu akan membuat energi lebih positif. Jadi bagaimana sih contoh apresiasi yang bisa kita lakukan? Misalnya, Nak Rafli, terima kasih tadi Ibu loh, atau tadi Bapak melihat Nak Rafli atau Mas Rafli itu datang on time. Itu misalnya begitu. Atau mahasiswa yang lain, terima kasih Mbak Regina. Saya lihat Mbak Regina itu sangat antusias ya, sangat aktif. Dari pertemuan pertama sampai sekarang, terima kasih. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Nah, jadi guru, ustadz, ustadzah ataupun dosen harus peka membaca apa hal positif apa yang kita bisa apresiasi. Jadi semakin bagus, semakin elegan apresiasi yang kita lakukan, maka akan semakin positif kelas yang kita ampu. Dan yang kelima adalah ice breaking. Tentu ice breaking ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran online kita. Dan ice breaking itu bisa dilakukan dengan tebak-tebakan ataupun gerakan sederhana, gerakan kecil. Jadi bisa dimanfaatkan ketika misalnya guru atau ustadz sudah merasa mahasiswa atau siswanya ini kayak loyo begitu. Nah,
Ustadz Ustadzah atau guru dosen bisa melakukan ice breaking, yaitu dengan cara tebak-tebakan ataupun gerakan-gerakan kecil, gerakan tangan, kepala, dan semacamnya. Baik Ustadz Ustadzah, ibu guru, dosen yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya share dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.